Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi eh, pada saat hari ini. Pada saat ini kita berjumpa lagi. Ini merupakan perkuliahan pertama. Ya, saya sampaikan selamat datang kepada saudara semua untuk perkuliahan di semester ini. Baik, saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk perkuliahan kita. Perkuliahan kita pada semester ini kita akan belajar tentang matematika, mata kuliah matematika. Nah, di sini saya harapkan saudara-saudara semua dapat sama-sama dengan saya untuk belajar. Ya, kita belajar bersama. Bukan berarti saya lebih pintar dari saudara, enggak. Nah, harapan saya saudara lebih pintar dari saya. Ya, tapi kita belajar bersama. Terus yang saya sampaikan juga, jangan terlalu sepaneng, jangan terlalu takut dengan apa ya, dengan nama mata kuliahnya. Matematika, wah itu pasti sulit, pasti menegangkan, menakutkan. Tidak, jangan berpikiran seperti itu. Jadi mindsetnya harus dirubah dulu, bahwa matematika tidak seperti itu. Nah, harapan saya 8 pertemuan ke depan, saudara bisa menikmati perkuliahannya. Meskipun perkuliahan ini perkuliahan matematika. Oke, baik. Di sini di awal pertemuan ini saya ingin perkenalkan diri saya. Mungkin sudah kenal. Kalau tidak salah, kelas ini dulu pernah saya ajar. Mungkin pendidikan matematika 1 atau 2 mungkin dulu. Sebagian mungkin sudah kenal saya. Nah ini data diri saya sebagai tutor di UT. Nama saya Barep Yohanes, ya. Ini nama lengkap saya. Profil pendidikan saya dulu S1-nya pendidikan matematika di Universitas PGRI Banyuwangi. Saya asli anak Banyuwangi, ya. Kuliahnya pun di Banyuwangi karena cintanya saya terhadap Banyuwangi mungkin. Nah, setelah itu saya melanjutkan S2. Nah, jadi S1 saya di PGRI Banyuwangi itu tahun 2009, lulus tahun 2013. Nah, setelah itu 2014 saya melanjutkan studi saya di pasca sarjana pendidikan matematika juga di Universitas Negeri Malang. 2014 tahun 2016 saya lulus. 2016, 17, 2018 saya sebagai dosen tetap di Prodi Pendidikan Matematika di Uniba, di Universitas PGRI Banyuwangi. Nah, selain itu juga tahun 2018 juga saya juga sebagai tutor UPBJJ UT Jember. Nah, jadi sudah berapa pokjar saya pernah mengajar. Dulu juga pernah mengajar saudara di Pokjar Giri, saya pernah. Terus di Kabat juga pernah. Kemana lagi ya? Purwoharjo pernah 1 kali. Di Genteng juga pernah. Genteng A sama Genteng B. Nah itu ada beberapa pokjar yang pernah saya saya sebagai tutor di situ. Juga sama mata kuliahnya matematika, pendidikan matematika 1, 2, matematika di SD, seperti itu mata kuliahnya. Lalu itu nama saya tadi, alamat saya berdomisili di Desa Seneporjo, daerah Banyuwangi Selatan. Seneporjo, Kecamatan Siliragung. Kalau saudara biasanya jalan-jalan ke Pulau Merah, itu biasanya melewati. Jajak itu ke selatan terus akhirnya nanti belok kanan. Nah itu sudah masuk Desa Seneporjo. Itu terus di bawah sendiri itu nomor HP saya, dihubungi HP juga bisa, WA juga bisa.
Nah, jadi semua kegiatan akademik saya gunakan nomor itu. Nah, jadi bisa saudara simpan kalau memang dibutuhkan. Nah, terus jika saudara ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi nomor WA itu. Nah, kalau rekomendasi dari saya, mending pesan saja, jangan telepon. Karena kalau telepon jarang saya angkat. Ya kalau pas saya pegang HP mungkin saya angkat. Tapi kebanyakan kalau di waktu-waktu luang, saya tidak pegang HP. HP-nya saya tinggal biasanya. Kalaupun kerja juga jarang pegang HP. Jadi kebanyakan yang telepon itu tidak keangkat. Tapi kalau saudara kirim pesan di WA, nah itu pada waktu saya ambil, saya lihat ada pesan pasti saya balas. Nah itu. Ini sedikit apa itu perkenalan dari saya. Semoga saudara tidak merasa kaku dan lain sebagainya. Dibuat santai saja. Dan saya juga tidak tahu perkuliahan kita ke depan itu kita menggunakan tetap daring atau luring, saya juga tidak tahu. Karena kemarin jadwal terakhir yang saya dapat dari Jember itu untuk kelas ini itu di blok merah. Terus saya lihat-lihat di situ ada kalimat dalam pengajuan tatap muka. Saya tidak tahu maksudnya itu bagaimana, tapi kita tunggu saja kebijakan dari UT ataupun dari Pokja. Kalau memang harus tatap muka, nanti kita akan tatap muka. Kalau tetap menggunakan model daring, nah kita menggunakan beberapa aplikasi. Nah, di situ ada Microsoft Teams, seperti semester-semester kemarin kita menggunakan Microsoft Teams, lalu ada LMS, saya yakin saudara sudah bisa, lalu ada WA Group, nah, di WA Group itu semua informasi akan saya sampaikan di WA Group. Ada Google Form ini saya gunakan tidak setiap hari, tidak, hanya beberapa pertemuan saja yang mungkin mengharuskan memakai Google Form. Terus yang kelima, saya menggunakan YouTube. Nah, di pertemuan pertama ini, saya menggunakan YouTube. Jadi saudara bisa melihat apa yang saya sampaikan di pertemuan pertama ini, lalu setelah itu di akhir saudara bisa ngisi absensi di Google Form. Nah, nanti bagaimana teknisnya, nanti saya akan sampaikan lewat WA Group. Perkuliahan kita untuk mata kuliah matematika ini hari Sabtu jam keempat atau pukul 13.00, jam 1 siang. Jadi hari Sabtu pukul 13.00 WIB kita melakukan tutorial sebanyak 8 kali. Tutorial web. Nah, itu sebanyak 8 kali. Seperti biasa, berarti sebanyak 2 bulan. 8 kali web ini itu 8 kali kita membahas materi. Nah, lalu kita juga ada 3 kali TT atau tugas tutorial. Tugas tutorial ini dikerjakan di luar web. Jadi web itu murni kita belajar tentang materi yang kita pelajari. Terus yang kita gunakan referensinya kita menggunakan modul yang telah disediakan oleh UT. Mungkin saudara sudah memiliki semua modulnya seperti apa ya? Seperti ini covernya matematika itu yang menyusun Bapak Sukirman dan kawan-kawan. Itu silahkan digunakan karena semua materi yang saya sampaikan itu berdasarkan modul. Berdasarkan modul, mungkin ada sedikit tambahan, nah itu mungkin saya ambil dari buku-buku lain. Nah, tapi kita tidak melenceng dari modul.
Modulnya seperti itu, jadi kita membahas tentang modul, membahas tentang materi yang ada pada modul. Baik, lalu matematika. Kenapa diberikan mata kuliah ini pada saudara? Terus apa tujuannya sehingga diberikan kepada saudara selaku mahasiswa UT? Nah ini, jadi matematika ini, mata kuliah matematika ini diberikan dengan tujuan agar mahasiswa mampu menyelesaikan masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya. Jadi saudara mungkin selama ini tidak menggeluti tentang matematika, tapi bagi UT itu diharuskan bahwa mahasiswa UT itu menempuh matematika. Agar apa? Dapat menyelesaikan masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep logika matematika. Logika matematika ini tentang pernyataan, negasi, implikasi, diimplikasi, dan lain sebagainya. Juga di situ ada penarikan kesimpulan. Nah, itu ada di logika matematika. Biasanya pada tes CPNS itu juga ada tentang logika, bagaimana penarikan suatu kesimpulan dari beberapa premis. Lalu ada himpunan, berkaitan dengan konsep logika, himpunan, relasi dan fungsi, himpunan, relasi dan fungsi, lalu penalaran dan sistem matematika, pemecahan masalah dalam matematika, relasi keterbagian bilangan caca, ini syarat-syarat keterbagian, persamaan dan ketidaksamaan linier, barisan dan deret bilangan, peluang, pengantar statistika, pengumpulan dan penyajian data. Di situ ada ukuran pemusatan dan penyebaran, tumean, modus, median, kuartil, di situ. Lalu ada transformasi dalam matematika, ada kekongruenan dan kesebangunan. Kalau saudara semua lihat dari materi-materi ini, sebenarnya materi-materi ini sangat dulu pada waktu SMA itu ya materinya seperti ini, pelajaran matematikanya. Jadi seharusnya sangat tidak asing bagi saudara, karena hanya mengulang. Jadi pada waktu SMA dulu ya seperti ini materi-materinya, karena ini merupakan matematika sekolah yang diajarkan pada tingkatan sekolah menengah. Saya yakin saudara pernah belajar tentang himpunan, saudara juga pernah belajar tentang dilatasi, rotasi, nah itu kan pernah. Itu semua ada di sini. Jadi kita hanya mengulang. Nah ini dari semuanya itu, kalau tidak salah matematika itu ada 12 modul. Nah itu kita bagi menjadi 8 pertemuan. Nah, jadi pada saat tutorial pertama ini, nah ini ada perkenalan, kontrak perkuliahan. Nah, nanti kita juga membahas sedikit tentang logika matematika. Ini pada modul 1. Nah, lalu tutorial kedua kita membahas tentang himpunan, relasi, dan fungsi. Nah, pertemuan ketiga, penalaran dan sistem matematika. Nah, di situ ada tugas tutorial 1. Di akhir tutorial nanti akan saya berikan tugas tutorial 1 pada pertemuan ketiga itu silahkan saudara kerjakan. Nah, nanti silahkan saudara upload pada laman LMS. Nanti akan saya kasihkan slot untuk tutorial ketiga. Tutorial ketiga itu akan ada slotnya bahwa di situ hasil tugas tutorial pertama. Jadi saudara bisa upload di situ. Terus untuk tugas-tugas, saya harapkan saudara
bisa mengkonversi file. Jadi kalau saudara kerjakan di kertas folio bergaris, saudara bisa foto dan saudara bisa mengkonversi ke file PDF. Karena yang diupload nanti jenis filenya adalah PDF. Nah, kalau memang kebingungan mengkonversi, nah, saudara bisa mendownload aplikasi Cam Scanner. Nah, itu bisa nanti langsung dari foto langsung bisa dikonversi ke PDF. Nah, itu. Karena nanti yang diupload itu dalam bentuk file PDF, Nah, di sini saudara harus belajar, bagaimana cara mengkonversi. Nah, mungkin sudah beberapa semester kita melakukan perkuliahan online seperti ini. Nah, jadi saya yakin saudara tidak mengalami kesulitan perihal tugas-tugas yang harus dikirim. Itu ada 8 tutorial. Nah, jadi nanti ke-8-nya kita membahas tentang materi-materi yang ada pada modul. Nah, itu ini adalah gambaran dari perkenalan tentang mata kuliah matematika. Jadi silahkan saudara bisa lihat-lihat pada modulnya. Nah, terus untuk penilaian, kalau penilaian pasti ada 3 komponen yang menjadi pertimbangan. Nah, nanti bisa saudara lihat. Oh, enggak ding, ada 4. Yang pertama absensi. Nah, absensi saudara tidak boleh kurang dari 5 tutorial. Maksudnya tidak boleh bolos sampai 5 kali, tidak boleh. Atau mungkin saudara hadir dalam tutorial hanya 4 kali. Nah, itu sudah pasti tidak lulus. Jadi minimal saudara hadir 5 kali dalam tutorial. Itu minimal. Minimal itu bisa lulus. Nanti kalau 5 berarti nilai TT saudara harus maksimal. Tugas-tugas saudara juga harus maksimal. Tapi lebih baik kalau ke-8-8-nya saudara bisa menghadiri tutorial. Yang pertama absensi, yang kedua adalah tugas tutorial. Tugas tutorial ada 3, ada 1, 2, 3. Dari ketiga-tiganya nanti akan dirata-rata. Jadi tugas tutorial saudara rata-ratanya dapat berapa. Nah, untuk nilai itu interval 0 sampai 100. Jadi kalau saudara nanti hanya ikut tutorial pertama saja, ya berarti meskipun dapat 100 harus dibagi 3. Paling enggak ketiga-tiganya saudara harus ikut. Harus mengerjakan tugas tutorial LTT. Oke, tadi absen, lalu ada tugas tutorial, lalu ada keaktifan. Keaktifan, nah itu saya ambil dari tugas. Setiap tutorial, di akhir akan saya kasih tugas, saudara. Silahkan saudara kerjakan, lah nanti saudara bisa upload pada pada laman LMS masing-masing. Nah, pada laman LMS itu saudara bisa mengupload tugas-tugas yang saya berikan. Nah, nanti silahkan, karena tiap pertemuan pasti akan berbeda nanti tugasnya. Begitu juga untuk pertemuan hari ini. Nah, saudara harus melihatnya harus sampai habis. Nanti di akhir akan saya kasih tugas. Dan tugasnya itu silahkan saudara upload pada LMS. Terakhir kapan? Biasanya saya itu kalau tugas-tugas perkuliahan ini terakhir minggu depan. Jadi kalau jadwalnya hari Sabtu, berarti Jumat malam itu terakhir. Jumat pukul 24.00 itu terakhir. Nggak boleh melebihi itu. Kalau melebihi itu, berarti LMS secara otomatis akan tertutup. Sudah tidak bisa upload tugas. Jadi silahkan setiap tugas dikerjakan,
Setiap perkuliahan saudara bisa mengikuti dengan baik. Nah, oke. Ini tadi adalah perkenalan sekilas tentang kita, tentang perkuliahan kita ke depannya, tentang mata kuliah matematika. Jadi silahkan saudara perhatikan. Terus sekian dari saya. Nah, nanti setelah ini silahkan saudara melihat link berikutnya untuk video materi logika matematika. Nah, ini adalah perkenalan dari mata kuliah matematika. Sampai jumpa di video selanjutnya.